Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai berkas garis ya atau berkas garis lurus ya. Sebagaimana yang kita pelajari pada materi sebelumnya, yaitu mengenai kedudukan dua buah garis atau kedudukan garis lurus ya pada bidang ya pada dimensi 2. Salah satu kedudukannya adalah bahwa garis itu dia ada yang saling berpotongan ya. Nah, dari garis yang saling berpotongan ini ya, nah maka pasti akan ada ya garis ya yang dia itu banyak ya, tapi dia berpotongan pada satu titik. Ya, misalnya agar mudah kita contohkan dengan gambar. Ya, misalnya ibu punya dua garis ya. Nah, dari dua buah garis kan yang berpotongan, kita ketahui pasti akan ada titik potong dari garis ini ya, dari dua buah garis ini. Nah, misalnya titik potongnya ibu gambarkan dengan titik merah ini ya. Nah, maka ya dari titik potong ini pasti kita bisa membentuk garis lain ya, atau membuat garis lain yang dia itu melalui titik merah ini dan memotong dua garis ini ya, atau memotong dua buah garis ini di titik merah ini ya. Misalnya garis ini ya. Apakah hanya ini? Tentu akan ada lagi, misalnya ini. Apakah ada lagi? Tentu akan ada lagi. Dan jumlahnya ada berapa? Ada banyak. Ada tak berhingga. Ya, ada tak berhingga garis yang bisa melalui satu titik potong ini. Ya, dan dia pasti memotong garis-garis yang lain. Nah, garis-garis yang banyak tadi, ya yang dia tak berhingga tadi, inilah yang disebut sebagai berkas garis. Ya. Sehingga dari konsep ini, ya, jadi berkas garis ini, ya konsepnya itu berdasarkan garis-garis, ya yang banyak, yang dia itu saling berpotongan di satu titik. Ya. Nah, sehingga ya berkas garis ini bisa kita pakai untuk mencari persamaan garis yang dia itu merupakan anggota dari berkas garis ini. Ya, misalnya di sini misalnya dari 4 garis ini ya, misalnya diketahui ada dua persamaan garis, misalnya yang mau dicari ya, misalnya ibu mau mengetahui persamaan garis ini, G3 misalnya namanya. Nah, untuk mengetahui persamaan G3, ini minimal kita harus mengetahui dua persamaan garis yang lain. Kenapa? Karena titik potong itu kan bisa didapat dari minimal dua buah garis ya. Nah, misalnya garis yang diketahui adalah garis G1, misalnya G1 yang ini ya. Lalu dan yang kedua adalah G2, misalnya G2-nya yang ini ya. Dia masih anggota berkas garis. Nah, maka ya untuk mencari persamaan G3 ya kita akan menggunakan si G1 dan G2 atau dituliskan dengan G3 itu adalah G1 tambah lambda G2 sama dengan 0 ya, di mana lambda ini adalah suatu nilai ya berbentuk bilangan real yang dia ini yang membuat garis-garis ini dia bisa menjadi garis-garis yang berbeda ya, sehingga sekali lagi garis yang mau ibu cari tadi G3 bisa diperoleh dari G1 tambah lambda G2 sama dengan 0 ya, atau bisa kita katakan kapan kita menggunakan berkas garis adalah ketika kita diminta mencari persamaan garis yang diketahui persamaan garis ini adalah anggota berkas garis ya, dan G1, G2 itu juga adalah anggota berkas garis. Nah, supaya lebih mudah kita lihat contoh ini ya. Misalnya kita
diminta untuk menentukan persamaan garis lurus, misalnya nama garis lurusnya itu adalah H. Yang mana si garis lurus H ini dia melalui titik potong garis-garis G, ya, yaitu ini, dan garis K, yaitu ini. Ya. Dan ya, garis lurus H yang mau kita cari tadi, dia tegak lurus pada garis N, ya, yaitu 3Y kurang X kurang 1 sama dengan 0. Nah, dari soal ini ya adalah contoh soal yang bisa kita gunakan konsep berkas garis. Kenapa? Karena pada pernyataan awal ini dikatakan bahwa garis lurus H itu dia melalui titik potong garis-garis G dan K. Artinya si H itu adalah anggota berkas garis, atau secara dengan gambar misalnya seperti ini ya. Ini gambar sederhana saja ya, supaya meyakinkan apakah bisa kita menggunakan berkas garis di sini. Misalnya kita gambarkan saja G, ya, coret, buat saja ya garis lurus. Lalu K, ya, karena dia berpotongan ya, jadi dibuat saja G dan K-nya berpotongan. Lalu titik, kalau G dan K berpotongan pasti dia membentuk satu titik potong ya. Nah, dari titik potong ini akan muncul si H ya, dengan syarat si H-nya itu selain dia melalui titik potong ini, si merah ini, dia juga harus tegak lurus dengan N. Nah, sehingga kita buat misalnya si N di sini. Ya, nah maka berarti acuan untuk membuat si H itu dia harus melalui titik ini dan dia harus tegak lurus dengan N. Nah, misalnya adalah si H itu yang ini. Ya, ini jangan lupa si H tadi dia tegak lurus dengan N. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Jadi H tadi dia melalui titik potong G dan K ya, berdasarkan gambar ini, dan si H dia tegak lurus dengan N. Nah, bagaimana mencari persamaan H? Nah, seperti tadi kita gunakan rumus tadi ya, formula ini bahwa si H itu adalah G ditambah, karena yang diketahui G ya, berarti G ditambah lambda K. Ini salah ya, lambdanya harus di belakang. G ditambah lambda K sama dengan 0 ya, sehingga untuk mencari H tinggal kita substitusikan si G, tadi G-nya adalah X tambah Y tambah 3, lalu ditambah lambda, boleh di depan, boleh di belakang, ya, lambda, kali dengan K. K-nya adalah X tambah 2Y tambah 2, ya. Sehingga dengan menggunakan aljabar, kita peroleh H-nya adalah 1 tambah lambda X tambah 1 tambah 2 lambda Y tambah 3 tambah 2 lambda. Ya, sudah, di sini sebenarnya sudah berbentuk garis ya. Bentuknya adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, tapi apakah sudah merupakan persamaan garis H yang sebenarnya yang kita cari? Nah, jawabannya tentu belum ya, karena masih ada nilai yang belum kita ketahui di sini, yaitu nilai lambda ya, nilai lambda. Sehingga ya, untuk mencari nilai lambda kita cek lagi apa yang diketahui ya. Ternyata yang diketahui selain tadi dia merupakan anggota berkas garis, ternyata si H juga dia tegak lurus dengan N ya. Ganti dulu. Ya, tegak lurus dengan N ya. Atau MH kali MN adalah sama dengan negatif 1, di mana MN-nya adalah 1/3. Dari mana? Dari persamaan N yang diketahui. Nah, sehingga ya, berarti karena MN sudah diketahui, berarti untuk mencari lambda, kita cari dulu si MH. Ya. MH akan mudah kalau kita bentuk persamaan H yang awalnya AX tambah BY tambah C menjadi berbentuk Y sama dengan MX plus C. Ya, tinggal menggunakan aljabar. Ya, sehingga ya, ini yang tadi ya,
H-nya kita bentuk ke dalam bentuk persamaan Y sama dengan MX tambah C, ya, sehingga kita peroleh bahwa nilai MH itu adalah koefisien dari X atau bagian yang Ibu lingkari, ya, yang warna merah. Sehingga tadi karena MH kali MN sama dengan negatif 1, maka nilai gradien MH dikali dengan MN, di mana MN-nya 1/3, itu nilainya sama dengan negatif 1. Dengan menggunakan aljabar, mengalikan, membagi, menambah kedua ruas, mengurang, diperoleh lambdanya adalah negatif 2/5. Ya, dari sini sudah kita peroleh lambdanya negatif 2/5, kita kembalikan ke persamaan H, ya. Kembalikan kemana? Boleh ke sini, ya, boleh ke sini, boleh ke sini, boleh juga ke sini. Ya, misalnya kita mau mengembalikan ke yang paling awal, ya. Maka kita mensubstitusikan lambda sama dengan negatif 2/5 ke yang ini, ya, ke persamaan ini. Sehingga diperoleh X tambah Y tambah 3 tambah lambdanya ganti dengan negatif 2/5. Ya, kita gunakan sifat aljabar, dikalikan, ya, dikumpulkan variabel yang sama, diperoleh bahwa H-nya adalah 3X tambah Y tambah 11 sama dengan 0. Ya, ini tadi adalah contoh mencari persamaan garis H dengan menggunakan konsep berkas garis. Ya, itu.